Gawat, makin panas. Usai Ade Armando dikeroyok, Andi Arief. Saya khawatir, setelah ini Denny Siregar dan Ruhut Sitompul. Di lain sisi, netizen ungkap kejanggalan pengeroyokan Ade Armando. Sepatu para tersangka kok sama? Di lain sisi, babak belur dan ditelanjangi massa. Ucapan lama Ade Armando yang memaklumi aksi polisi banting mahasiswa diungkit lagi. Di lain sisi, breaking news, kronologi kecelakaan rombongan KSAD Dudung yang sebabkan 1 TNI meninggal. Mobil rombongan Kepala Staf Angkatan Darat KSAD Jenderal Dudung Abdurrahman mengalami kecelakaan lalu lintas di Merauke, Papua, Selasa 12 April. Dalam kecelakaan tersebut, seorang perwira TNI Letnan II Letda CPM 1 Kadek Suhardiana meninggal dunia. Kepala Dinas Penerangan Angkatan Darat Kasis Penat Brigjen Tatang Subarna mengatakan, peristiwa kecelakaan itu kini masih dalam proses penyelidikan. Namun diduga kecelakaan disebabkan karena pengemudi mengantuk. Diduga pengemudi mengantuk sehingga keluar dari badan jalan, kata Tatang melalui keterangan tertulis Selasa 12 April. Dan pada saat mencoba kembali ke badan jalan, mobil tersebut hilang keseimbangan dan terguling, tuturnya. Berdasarkan dugaan sementara, ini merupakan kecelakaan tunggal, di mana kendaraan digunakan berada di luar rombongan utama Dudung. Tatang mengatakan, kecelakaan itu juga mengakibatkan 3 orang awak media luka-luka. Saat ini, para korban sudah dievakuasi ke Rumah Sakit Angkatan Laut Merauke, ucap dia. Adapun kecelakaan ini bertepatan dengan kunjungan Dudung meninjau prajurit di Satgas Yonif 123-RW di Sota, Merauke. Di lain sisi, usai Ade Armando dikeroyok, Andi Arief, saya khawatir setelah ini Denny Siregar dan Ruhut Sitompul. Politikus Partai Demokrat Andi Arief menilai apa yang dialami oleh dosen UI Ade Armando karena adanya asupan kebencian yang terus-menerus dilakukan di media sosial. Andi Arief khawatir kejadian Ade Armando yang dikeroyok massa bisa saja dialami oleh Denny Siregar dan Ruhut Sitompul. Memori publik setiap hari mendapat asupan kebencian. Terus terang, saya mengkhawatirkan setelah ini Denny Siregar dan Ruhut Sitompul, para pemimpin, berbuatlah sesuatu agar ada upaya penghentian, ujar Andi Arief di Twitter. Ketua Badan Bapilu Demokrat ini mengatakan, kejadian Ade Armando adalah kesalahan Presiden, sebab Presiden telah membiarkan kebencian terus-menerus di media sosial. Hukum ditegakkan, juga tebang pilih. Membiarkan kebencian terlalu lama. Yang salah siapa? Presiden yang salah menikmati perseteruan warganya, kata Andi Arief. Akibatnya, aparat hukum tebang pilih. Ujungnya penganiayaan hari ini. Gambaran 2 kebencian yang memuncak, sambungnya. Sebelumnya, Ade Armando dikeroyok massa saat aksi. Di lain sisi, Ade Armando disoroti. Ucapan lama Ade Armando maklumi aksi polisi banting mahasiswa diungkit lagi. Juru bicara blog politik pelajar BPP, Del Pedro Marhen, turut berkomentar terkait kasus pengeroyokan yang dialami dosen Universitas Indonesia. Ade Armando saat menghadiri aksi unjuk rasa di DPR RI Senayan, Jakarta Pusat Senin 11 April. Pedro menyinggung komentar Ade Armando menyoal pembantingan yang dilakukan polisi terhadap seorang mahasiswa saat berunjuk rasa di kantor pemerintahan Kabupaten Tangerang pada 13 Oktober 2021 lalu. Dia menilai komentar Ade Armando di channel YouTube Cokro TV seolah membenarkan tindakan kekerasan kepolisian terhadap mahasiswa yang berunjuk rasa. Yang saya tekankan adalah bahwa dalam beberapa waktu dia mendukung atau melegalkan kekerasan. Itu terlihat dia di waktu kasus pembantingan mahasiswa di Tangerang itu dibanting oleh polisi. Dan dia berkomentar di Cokro TV, kurang lebih dia menganggap bahwa tindakan itu sudah pas, sudah sesuai, ujar Pedro saat dihubungi suara.com Selasa 12 April. Karena pernyataan itu, Pedro menilai Ade Armando orang yang mendukung tindakan kekerasan. Artinya, dalam beberapa kesempatan, dia adalah orang pendukung atau tidak menolak kekerasan, ungkap Pedro. Meski demikian, Pedro menyatakan tidak membenarkan kekerasan yang menimpa dosen sekaligus penggiat media sosial tersebut.
Menurutnya, kekerasan tidak dapat dibenarkan untuk merespon perbedaan pandangan atau pendapat. Walaupun dalam hal berbeda pendapat, pandangan politik, dan sempat berseteru, beliau juga memiliki pandangan ideologi yang berbeda, dan beliau juga sering menjadi kontroversi. Tapi kami mengecam atau tidak sepakat dengan atas peristiwa kekerasan yang dialami beliau, kata Pedro. Mengutip dari video yang diunggah di YouTube Cokro TV pada 16 Oktober 2021, Ade Armando membahas peristiwa pembantingan yang dialami oleh seorang mahasiswa. Berikut potongan pernyataan Ade Armando. Menurut saya, para mahasiswa harus belajar tentang apa yang diizinkan sebagai bentuk kebebasan berekspresi dalam demokrasi. Apa yang mereka lakukan di Tangerang jelas salah. Kalau sejak awal polisi sudah membubarkan mereka, itu adalah hak atau bahkan bagian dari kewajiban polisi untuk menjaga ketertiban. Dan dilarang berdemonstrasikan bukan cuma mahasiswa di Tangerang. Pada 12 Oktober, polisi juga membubarkan aksi unjuk rasa di depan gedung DPR DKI yang memprotes penyelenggaraan balapan Formula E. Unjuk rasa dibubarkan karena tidak memenuhi aturan menjaga jarak. Jadi, kalau di Tangerang polisi meminta demonstran membubarkan diri, ya wajar. Apalagi, kemudian para mahasiswa berusaha merangsek masuk. Itu adalah kesalahan mereka berikutnya. Kalau saja isu yang mereka perjuangkan memang sangat mendesak, sangat urgent untuk disampaikan kepada bupati, mungkin masih bisa dimengerti. Tapi, ini sama sekali tidak ada persoalan rakyat yang genting, sehingga mereka harus menyerbu. Kesannya, kok memang seperti mau ribut ya? Karena itu, kita harus mengerti kalau polisi merasa harus bertindak tegas. Dalam hal ini, bantingan yang dilakukan sang polisi sih bukan sesuatu yang luar biasa. Sang polisi melakukannya dengan tangan kosong, dan dia melakukannya setelah para mahasiswa bertindak agresif terlebih dahulu. Tanpa ingin berlebihan, saya ingin mengatakan setiap demonstran yang bersedia merangsek kumpulan polisi, ya, harus siap menghadapi resiko semacam itu, kata Ade Armando dengan sombongnya. Di lain sisi, sebut pengecut dan beraninya keroyokan, Denny Siregar ditantang duel 1 lawan 1 biar disiarkan Deddy Corbuzier. Desi langsung kecep. Denny Siregar menyebut masa penyerang Ade Armando saat aksi 11 April kemarin sebagai pengecut dan beraninya keroyokan. Denny juga mengatakan masa kemasukan setan. Kicauan Denny Siregar ini kemudian mendapat balasan tantangan duel 1 lawan 1. Gua nantang serius Denny Siregar 7. Gua bukan kadrun. Gua anak jelambar grogol. Biasa tarung 1 lawan 1. Gua gak suka kelakuannya di medsos yang sering adu domba kita semua. Sok kuat, sok hebat, dan sok segalanya. Gua hanya jawab kalau dia sendiri langsung jawab. Tantang ini, terima kasih salam, ujar Imam Nugroho Ade di Twitter Senin 11 April. Tantangan duel dari Imam Nugroho Ade sudah bisa ditebak ujungnya. Denny Siregar yang pengecut dan gak berani menerima tantangan duel. Padahal, tantangan duel ini juga sudah dimintakan ke Deddy Corbuzier untuk memfasilitasinya. Jadi, siapa yang pengecut, Den? Kata netizen, Om Corbuzier, ayolah dikoordinasi biar negeri ini aman tentram. Sirna dendam, sesekali bermanfaat untuk semua golongan.